Oke, silakan Kong. Sebelumnya ini sudah ada Bang Bonar dan lain sebagainya. Mungkin Kong bisa bertanya-tanya kepada Bang Bonar. Beliau seorang mualaf Kong. Agar Bang Bonar bisa menuntun engkong kepada jalan kebenaran, yakni menyembah kepada satu Tuhan, bukan tiga Tuhan atau menyembah anak manusia. Silakan Kong dan Bang Bonar, tafadol. Oke, Mohon izin, Akong. oh ya, Ya, gini. Jadi apa yang saya dengar, kelihatannya Akong itu memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dinubuatkan sebagai penebus dosa-dosa manusia, gitu ya, Kong ya. Bahwa di PL, eh, katanya Akong tadi, Yesus itu dinubuatkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, pertanyaannya begini, Kong. Kalau misalnya Akong itu berdosa, maka siapakah yang seharusnya dihukum? Apakah Tuhan harus jadi manusia, lalu dibunuh untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Akong sendiri? Menurut Akong gimana? jangan kita berpikir Tuhan dibunuh. Tuhan itu datang menjadi berwujud manusia. Untuk Seharusnya kita yang dibunuh kok. Seharusnya kita dibunuh oleh kejahatan kita. Kita ya, nggak sadar itu. oke. Berarti harusnya kita yang dibunuh kan gitu. Ya, Harusnya seharusnya kita yang menanggung gitu ya. harusnya kita yang berdosa, maka kita yang menanggung dan kita yang dibunuh kan gitu. Itu kan yang paling Betul. rasional. Tapi menurut Akong Tuhanlah yang harus turun ke bumi, lalu kemudian dibunuh di salib untuk menebus kesalahan Akong kan gitu. Kata-kata dibunuh itu kayaknya kurang layak disampaikan di situ ya. Kalau Ya, disalibkan itu ditimang-timang atau dibunuh? ya Disalibkan boleh itu, juga. nah, enggak, Ya terus boleh kemudian saja. Soalnya, dibunuh. soalnya begini ya. Tadi kami sudah selesai tadi sama Simbolon tadi berbicara perjanjian lama ya Ya, tentang kedatangan Yesus ya. Sekarang kan kita oke. sudah di perjanjian baru dan Al-Quran kurang lebih demikian ya. Ya, Nah, Bapak tadi bicara ke penyalipan. Waktu Yesus sebelum datang tadi bahwa dia itu sudah dinubuatkan, oke? betul. Nah, Berarti sekarang Yesus sendiri sebelum disalib dia pun sudah menubuatkan, baik, bahwa dia itu akan disalib akan mati. hmm, Dia dia sudah bernubuat, dia ya, akan mati, akan bangkit oke. Kong gini, jadi dan menurut akan naik, akan datang lagi. Semua manusia melihat kedatangannya. Itulah nubuat Yesus sebelum disalib. ya betul. Berarti Ada menurut yang kurang? Akong, ya menurut Akong berarti Tuhannya Yesus, Bapa, itu telah merencanakan sebuah karya kasih yang agung kan gitu. Bahwa Bapa itu telah merencanakan sebuah karya penyelamatan melalui pembunuhan Tuhan kan gitu. Berarti Akong itu mengimani Adam berdosa, maka Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak untuk menyelamatkan Akong kan gitu. Kan gitu kan Akong ya? Begitulah cara berpikir duniawi. Ingat, Ya, ingat ya. Uh, Manusia punya keterbatasan. Firman Tuhan menyampaikan firman. Kalau disampaikan kepada manusia dengan bahasa Tuhan kepada Nabi, kalau disuruh kita setelah ditulis, disuruh kita mengartikannya, kita kan punya keterbatasan. oke, gini Akong. Misalnya Akong itu memperkosa wanita kan gitu. Akong itu memperkosa wanita. Nah, lalu kemudian menurut hukum pengadilan negara, siapa yang harus dihukum jika Akong itu memperkosa orang? Saya yang dihukum. Oke, bagus. Nah, sekarang menurut Akong, Yesus itu diutus ke dunia lalu disalibkan untuk menebus dosa siapa? Sebenarnya
apa sih yang disebut keselamatan? Menurut saya nih kan, saya kan awam, nggak pernah gereja saya. Apa sih Ya, yang disebut masuk surga. utusan? Apa yang disebut penyelamatan? Masuk surga kan gitu. Maksudnya Sebelum kan begini. sebelum Yesus datang, tak satu pun manusia yang tahu apa itu kerajaan Allah. Akong, gini Kalau loh. manusia Jadi sudah berdosa waktu perjanjian lama, apakah Tuhan harus menghukum manusia? Kan tidak. Dia datang gini. untuk Menurut Akong, mana yang lebih logis dan mana yang lebih mulia? Satu, dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia berdosa maka Tuhan Bapa harus membunuh Tuhan Anak untuk menyelamatkan dosa, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, mana yang paling logis menurut Akong? Oke. Bapak bertanya logis ya. Logis. Bapak menyatakan Bapak Allah membunuh anak Allah. Yang bilang Bapak punya anak siapa? Oke, kalau Artinya Bapak menyatakan bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. ya, Bapak nggak mengerti apa artinya Allah. Bapak nggak ya mengerti begini. artinya apa itu Bapak. Anak Oke, sendiri Bapak tidak mengerti. Saya kasih tahu Bapak, saya nggak pernah gereja nih, nggak pernah kemana-mana saya. Tapi sebentar kalau Bang. soal anak saya ajari Bapak. Oke, sebentar gini. Menurut Akong, Yesus itu berbeda nggak dengan Bapa? Dengan Bapak. Ya, berbeda nggak? Nah, kita bicara kenapa berbeda, iya berbeda hakikat. Oke, Bapak udah tahu berbeda, semua lah berbeda. itu. Oke, berbeda. Bapak anak Nah, Roh berarti Kudus, Bapak udah ngerti, tak usah kita ulangi ya, lagi. Masalahnya oke. sekarang, Bapak ngerti nggak kenapa disebut dia anak manusia? Oke, bukan gini. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus kan gitu. Korek. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yang anak itu siapa? Anak Allah, Ya, siapa? Yesus itu sendiri. Oke, Bapak membunuh Yesus, yaitu anak Allah, untuk menebus dosa-dosa Akong kan? Allah tidak membunuh. Tapi begitulah caranya Allah itu menyelamatkan dunia. Nah, disalib itu artinya ditimang-timang atau dibunuh? Menurut pemikiran manusia, dibunuh. Menurut Oke, pemikiran manusia. ya pegang itu. Tapi tadi, Berarti, enggak, sebelum ke situ dulu, kita kan bicara anak tadi, ada anak Allah, ada anak manusia tadi. Selesaikan dulu anaknya nih. ya gini, Yesus kan Oke. jadi manusia. Ada anak manusia, ada anak Allah ya. Itu dulu Ya, Yesus selesaikan. kan, Baru Yesus kan jadi manusia. ya Yesus jadi anak manusia dulu. Ya, anak manusia. Tapi Tapi dia Yesus itu anak manusia ya. Ya, Yesus kan anak manusia. Tapi menurut orang Kristen, bukan sekedar anak manusia, tapi sejenis Ya. Tuhan, kan gitu. Saat di bumi, dia jadi manusia, tapi suatu saat nanti akan menjadi Tuhan lagi di surga, kan gitu. Yesus itu Oke. Yesus itu punya duinatur, 100% manusia, 100% Tuhan, kan gitu. Korek. Nah, sekarang penyalipan itu Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak untuk menyelamatkan Akong, kan gitu. Bukan. Terus gimana? Jangan bicara membunuh. Jangan bicara membunuh dulu. Nanti kita ngawur nanti. Penyalipan itu kan Pertama yang Anda tahu, Anda sudah bilang tadi Bapak tadi kan, anak Bapak, anak Allah, anak manusia kan gitu ya. Ya. Berbeda anak manusia, berbeda dengan anak Allah ya. Bapak ngerti nggak kira-kira? Menurut Bapak apa itu anak manusia, apa itu anak Allah? Yesus itu anak manusia yang sekaligus juga anak Allah. Kan Oke. gitu. Oke. Ya. Yesus itu dua naturnya. 100% manusia, 100% Tuhan, kan gitu.
Maka Betul. maka kalau kita baca Roma 10:9, jika Akong percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kedua dan dia telah disalibkan, dibunuh di salibnya untuk dibangkitkan oleh Tuhan Bapa, Tuhan pertama, maka Akong akan diselamatkan, kan gitu. By the way Pak ya, saya ngomongnya bagus atau terlalu cepat atau kurang jelas Pak, supaya saya bisa ngomong sama Bapak. Bagus banget. Bagus ya, Bapak juga bagus gitu ya. Jangan terlalu, Oke. siapa tahu terlalu keras, terlalu cepat gitu Pak. Kita saling kontrol. Oke. Soalnya banyak yang menonton kan gitu Pak ya. Iya. Oke. Silakan. Oke, gini. Kita baca Roma 10:9. Ya, Roma 10:9. Bunyinya apa? Jika Akong percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kedua ya, dan dia mati disalib, dibunuh itu, supaya mati kan dibunuh dulu, bukan ditimang-timang. Lalu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Bapa, maka Akong akan selamat, kan gitu. Sehingga menurut Akong, itulah cara terbaik menuju masuk surga, kan gitu. Akong percaya cara terbaik masuk surga adalah mengimani Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak demi menebus dosa-dosanya Akong, kan gitu. Bukan. Terus gimana? Saya tidak mengimani Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak. Tidak. Jadi yang Sebelum ke diimani apa? sana, kita harus memahami dulu anak manusia, bedanya anak manusia dengan anak Allah. Saya yakin Bapak tahu. Nah, Yesus berbicara setelah dia nuzul ke dunia sebagai manusia yang Bapak sudah bilang tadi, mengakui 100% manusia, 100% Allah. Dan Bapak juga, atau dalam hal ini yang beragama Islam juga, saudara saya Islam juga, mengakui Yesus sekalipun namanya Isa Al-Masih. Iya Pak ya? Langsung to the point bisa Kalau nggak? Bapak, jadi Langsung, oke, to the jangan point. quote, maksudnya gini, Oke. jangan khotbah, tapi langsung to the point karena udah maghrib. Oke, to the point saja. Yesus berbicara sebagaimana dia manusia. Artinya sebagaimana manusia, dia makan, hidup, mati. Tapi Yesus juga berbicara sebagai manusia, di bumi dia pun dia berbicara sebagaimana menyampaikan pekerjaan Allah itu sendiri. Makanya dia bernubuat. Pak, itu Selesai, Bapak kan silakan. khotbah. Bapak kan khotbah itu, saya udah tahu itu. Tapi masuk aja langsung ke intinya. Inti kekristenan Ya, itu silakan. salib. Inti kekristenan itu salib, kan gitu. Salib itu apa Ya, sih salib itu? Salib itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia, maka dia mengirim mengaruniakan anaknya. Dikirim untuk apa anak itu? Dikirim untuk dibunuh, bukan untuk ditimang-timang, kan gitu. Karena apa? Karena inti kekristenan adalah penyalipan. Sejatinya penyalipan itu adalah Adam berdosa, maka Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak untuk menyelamatkan Akong. Nah, menurut Akong, ya itu kan logis, kan gitu. Oke, nggak apa-apa, terimalah itu sebagai jalan keselamatan. Tetapi ingat Akong, di dalam perjanjian lama telah disebutkan bahwa ya dia yang berdosa, maka dialah yang harus dihukum. Oleh karena itu, karena di PL telah pernah dinyatakan dia yang berdosa, maka dia yang dihukum, maka di 1 Korintus 1:25 Paulus mengatakan bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Tuhan Bapa. Itu loh. Artinya apa? Artinya kalau Akong itu mengimani penyalipan, maka Akong itu meyakini bahwa Tuhan Bapa itu bodoh, sehingga Tuhan Bapa itu terpaksa mengaruniakan anaknya untuk dibunuh, disalib, ya demi menebus dosa-dosanya Akong. Nah, terserah tolong Akong. ulangi Pak. Tolong ulangi Pak. 1 Korintus berapa tadi? 1 Ayat Korintus 25 tadi ya? 1:25. Ya, 1 Korintus 1:25 itu disebutkan Oke. yang bodoh dari Allah gitu, yang bodoh dari Theos. Pertanyaan, apa yang bodoh dari Theos? Kan gitu. Akong kan harus
Jangan segera puas, harus mencari tahu. Yang bodoh dari Akong lebih baik katanya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud oleh Paulus itu? Nah, menurut saya begini, yang bodoh dari Theos artinya dulu telah pernah ada aturan, telah pernah ada ajaran yang sangat bagus, yaitu Akong berdosa maka Akonglah yang harus dihukum, Akong memperkosa maka Akonglah yang harus dihukum. Kok tiba-tiba di PB dirubah menjadi Akong yang memperkosa orang, tapi Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak supaya Akong masuk surga. Itu kan gila namanya. Letterlek, Bapak baca saja letterlek 1 Korintus 1 ayat 25 tadi. Kebodohan apa tadi, Pak? Yang bodoh dari Theos. Enggak ada teos di situ, Pak. Tolong baca. Gini, Tolong baca. Pak, gini, Pak, mohon izin. Kata yang dipakai di 1 Korintus 1:25 itu adalah Allah. Tapi kalau saya sebut pakai kata nama Tuhan kami, saya secara tidak langsung ikutan menista Tuhan kami. Jadi saya ganti dengan kata Theos. Oh. Bukan baca aja dulu, aslinya baca aja nggak apa-apa. Hanya baca saja, soalnya saya nggak ada kitab di sini. Dicatat aja Pak Akong ya, 1 Korintus 1:25. Oke, Oke saya ya. catat ya. Oke. Ya, gini ya. Saya baca ya. Tapi nama Tuhannya kami saya ganti ya. Nama Tuhannya kami saya ganti. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kalau saya pakai nama Tuhan kami, saya ikutan menista. Menista Tuhan itu nggak apa-apa. Ya. Jadi begini, sebab yang bodoh dari Theos lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Theos lebih kuat daripada manusia. Nah, pertanyaannya begini, apa yang bodoh dari Theos itu? Apa yang lemah dari Theos itu? Kenapa hal-hal negatif, bodoh dan lemah itu justru disematkan oleh Paulus kepada Tuhannya Yesus? Mengapa hal-hal nista, yaitu bodoh, dan kemudian lemah itu dinisbatkan kepada Tuhannya Yesus? Maka kita cari penjelasannya. Begini penjelasannya, Kong. Dulu di PL disebutkan bahwa kalau Akong memperkosa orang, maka Akonglah yang harus dihukum. Oke? Itu keadilan dan kasih. Lalu kemudian Akong meyakini PB. Akong meyakini PB. PB itu apa intinya? Intinya adalah penyalipan. Maksudnya apa? Akong berdosa, Akong memperkosa orang, maka Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak di salibnya melalui tangan iblis dan tangan-tangan orang jahat. Tanpa iblis, tanpa orang-orang jahat yang membunuh Yesus di salibnya, Akong tidak akan selamat. Nah, dari sini kan ketahuan bahwa itulah yang dimaksud dengan bodoh, itulah yang dimaksud dengan lemah di 1 Korintus 1:25. Dan kemudian Akong itu merasa bangga dengan ajaran yang seperti itu dan mengatakan bahwa itu adalah jalan terbaik bagi keselamatan. Ya silakan saja gitu. Oke. Kong, Bapak ini saya berbeda. Bapak mungkin udah sholat dulu Bapak ya. Bapak sholat dulu, nanti balik lagi. Sebentar. Ini mungkin saya tanya Pak Pendeta Abednego. Halo Bang, udah selesai sholat? Sudah aman. Oke, saya kayaknya nyerah dengan Pak Pumancu. Jadi gini, Bang Pak Pumancu, terakhir ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Saya tidak memaksa Pumancu untuk menjadi Islam, ya. Saya cuma mau memberitahu Akong apa yang sebenarnya menjadi inti kekristenan, ya. Kalau Akong merasa itu benar, silakan ambil. Kalau itu Akong anggap itu salah, ya silakan pindah kemanapun terserah. Saya kira demikian Bang Goldian. Makasih. Salam untuk Pak Pumancu. Mohon maaf lahir batin Saya Pak belum Pumancu. jawab yang Bapak bilang tadi 1 Korintus 1 ayat 25. Saya kan belum menjawab. Bapak hanya baca tadi. Iya, boleh saya dengerin sebentar, nggak apa-apa. Nah, Bapak kan nggak lempar, hanya baca saja. Iya. Kebodohan tadi. Menurut Bapak kebodohan kami.
Bapak Bukan. jernih dulu, Bapak berpuasa dulu mengartikan apa itu 1 Korintus 1 ayat 25. Kebodohan yang dimaksud. Kalau bim salah bim, Tuhan menciptakan semesta alam pun kebodohan, Pak. Nggak masuk akal Bapak itu, Pak. Itu aja. Bapak puasa, berdoa, supaya dikasih kejernihan untuk mengartikan apa yang dimaksud. Begitu, Pak ya. Oke, Iya. silakan. Hanya itu aja ya. Oke, saya kira nggak Ya. apa-apa lah, Bang Goldian. Hormat Pak Pumansur, Oke. silakan diimani. Makasih Bang Goldian. Oke, Kong. Semoga diskursus kita kali ini menjadi hikmat bagi engkong dan engkong bisa memikirkan kembali mana yang benar, mana yang rasional dan mana yang irasional. Gini, Kong, bayangkan ketika ada seorang membuat dosa. Gini deh, saya kasih analogi. Ketika saya berbuat salah kepada engkong, maka yang harus membayar kesalahannya itu siapa? Pasti saya akan meminta maaf kepada engkong. Karena apa? Karena saya telah berbuat salah kepada engkong. Tetapi kalau konsep di dalam iman para sahabat Kristiani, terkhusus engkong, ketika saya berbuat salah kepada engkong, saya ini tidak perlu minta maaf. Karena apa? Yang membayar kesalahan saya itu adalah Tuhan. Kan ini nggak logik. Tuhan mengaruniakan anaknya untuk menebus kesalahan yang telah saya buat. Ketika saya berbuat salah kepada engkong, saya nampar engkong nih, mohon maaf, ini cuma analogi, nampar engkong, maka saya yang harus minta maaf ke engkong. Bukan malah Tuhan mengutus Tuhan kedua untuk membayar kesalahan yang telah saya lakukan. Dan itu irasional. Kita nggak usah pakai ayat deh, kita pakai akal pikiran yang Tuhan karuniakan kepada kita, engkong. Bagaimana? Engkong setuju nggak? Bapak sampaikan tadi logika dunia. Kita berbicara surgawi, rohani. Bapak berbicara dunia, nggak nyambung, Pak. Kita lebih baik berbicara kenapa Yesus datang, kenapa Muhammad datang. Kalau perjanjian lama sudah selesai. Itu aja kita bahas nanti, Pak. Bapak silakan sholat dulu, Pak ya. Saya sudah, Kong. Mungkin habis ini saya tutup kurang 5 menit ya. Dan para sahabat-sahabat kita Muslim ya juga harus menunaikan ibadah sholat untuk bekal menuju ke surga nanti. Nah, menurut engkong, ini 5 menit mungkin, apa sih alasan Yesus datang ke dunia? Untuk memberitahukan apa itu kerajaan surga. Karena manusia ciptaannya belum pernah tahu apa itu kerajaan surga. Makanya dia datang memberitahukan apa itu kerajaan surga. Makanya dia datang supaya bertobatlah kamu. Yang sudah dulu kamu berbuat sesuatu yang salah, yang berdosa, diampuni bila dia mendengar apa yang disampaikan pemilik dunia. Itu kurang lebih. Makanya dia dibilang juru selamat, memberitahukan kebenaran surga. Saya setuju akan pendapat engkong bahwa Yesus diutus ke bumi ini untuk memberitakan kerajaan sorga. Para nabi sebelum Yesus seperti Musa, Daud, Salomo, dan nabi-nabi lainnya itu juga memberitakan tentang kerajaan sorga. Musa juga dinarasikan di dalam Ulangan 6. Bagaimana cara masuk surga ya Musa? Yaitu, dengar hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu cara masuk surga menurut Musa. Terus bagaimana cara masuk surga menurut Daud? Daud juga memberikan sebuah step-step cara masuk surga kepada Bani Israel. Itu dinarasikan di dalam 2 Samuel 11. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada aku. Itu kunci utama untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus Yesus datang, seperti yang mengatakan juga, mengajak manusia bagaimana cara masuk surga. Yesus berkata apa? Gini loh cara masuk surga, yakni mengenal engkau, satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini pesannya masih sama, yakni kunci masuk kerajaan sorga. Yaitu kunci paling utama menyembah kepada Tuhan yang satu, yang Esa. Nabi Muhammad datang pun juga demikian engkong memberitahukan kepada seluruh manusia bagaimana cara masuk surga. Bagaimana Nabi Muhammad kunci masuk surga yang paling utama? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Begitu Kong. Jadi many prophet but one message. Banyak nabi tetapi hanya satu pesan. Apa itu pesan yang satu? Yakni menuntun orang untuk mengetahui Tuhan yang satu dan
menyuruh orang untuk menyembah satu Tuhan agar mendapatkan kunci masuk kerajaan itu.